Bab 1361, Laut Setan. Semuanya untuk balas dendam, meskipun tubuhmu hancur, itu sepadan. Gary tersenyum parau, dengan nada lemah di suaranya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana mentornya, Tao Lingdu, mengorbankan dirinya dan mati di tangan buaya purba emas. Meskipun buaya purba emas dibunuh oleh Aiden, klan buaya purba emas masih ada, dan dia ingin menghancurkan klan ini. Faktanya, ketika buaya purba emas menyerbu bumi dan menimbulkan malapetaka di bumi purba, Buddha Teratai Emas tidak percaya bahwa klan buaya purba emas tidak mengetahuinya. Gary meninggalkan bumi sebelum Aiden. Namun jika ingin meninggalkan bumi, Anda harus menemukan jalan kuno di langit berbintang. Yang dicari Gary adalah Starry Sky Road di Bermuda. Buddha Teratai Emas terkejut secara fisik dan mental. Dia dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah jalan buntu, dan mereka yang tersegel di dalamnya adalah ras kuat dari alam semesta yang menginvasi bumi di masa lalu. Klan kuat seperti klan iblis enam keinginan, dan klan dewa darah berasal dari berbagai wilayah bintang. Saat itu, Aiden merasakan ketakutan yang sangat besar. Banyak dari anggota tubuh yang patah dan tubuh yang patah di jalan kuno ini memiliki sisa roh kuno yang melekat padanya, beberapa di antaranya jauh melampaui dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Gary juga tersihir dan dirasuki oleh sisa roh di jalan langit berbintang kuno di Bermuda pada saat itu. Meski memiliki kekuatan yang dahsyat, hal itu juga mengubah Gary menjadi seseorang yang bukan manusia atau hantu. Setelah itu, saya menyesalinya, tetapi ketika saya mengira keluarga buaya purba emas masih ada, saya merasa itu sepadan. Gary tersenyum. Tiba-tiba, dia meraung keras, memegangi kepalanya, wajahnya berubah. Tubuh Buddha Teratai Emas mengetahui bahwa kehendak Dao akan mendominasi Gary. Mungkin, di masa depan, Gary akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk terjaga sampai dia tertidur lelap dan digantikan oleh keinginan mengetahui. Ayo pergi. Gary meraung. Auranya menjadi ganas, jahat, dan tidak menyenangkan, dan matanya berwarna merah darah, seperti mata binatang raksasa di langit berbintang. Klan Dewa Darah. Tubuh Buddha Teratai Emas menatap mata berdarah itu dan dengan cepat mengerti. Gary melirik tubuh Buddha Teratai Emas, berbalik dan lari. Tidak lama kemudian, kekuatan mengerikan muncul dari mayat Dewa Iblis. Buddha Teratai Emas memandangnya dengan tatapan kosong, dan akhirnya menghela nafas. Dia mampu membantu Gary menekan keinginan klan Dewa Darah, tapi karena ini adalah pilihan Gary sendiri, dia tidak bisa berkata apa-apa. Di lautan Dewa Iblis, badai sedang melanda, dan para penguasa klan Iblis dari semua lapisan masyarakat berkumpul bersama. Kekuatan Istana Iblis Surgawi, Bloodwind Star, Gunung Huangling, dan Lembah Iblis semuanya bersaing memperebutkan pedang waktu, menghasilkan pertarungan besar. Namun pada akhirnya, seorang pria misterius dan kuatlah yang menonjol dan meraih pedang waktu. Selama periode ini, ia bahkan mengalahkan 10 pahlawan teratas seperti Gu Jiaming, Sa Gongxi, Du Heng, dan Bai Gongxi. Saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk mengendalikan mayat Dewa Iblis, menyapu segalanya dan menekan segalanya. Bahkan lihai dari Istana Setan Langit bukanlah tandingannya, meninggalkan kekalahan yang memalukan dan meninggalkan Laut Dewa Setan. Dia sangat menarik perhatian di alam setan langit dan menjadi topik hangat di antara kekuatan besar. Terutama pemuda kuat misterius, terdapat perbedaan pendapat dan spekulasi tentang identitasnya. Meski pertempuran di Laut Iblis telah berakhir, panasnya terus meningkat dan akan sulit untuk menenangkan diri dalam waktu singkat. Bahkan Star Daily pun sempat mencium berita besar dan menjadi aktif, menggali lebih dalam berita tersebut. Hehe, menurutku pemuda kuat misterius itu pasti murid dari master tersembunyi tertentu dari alam iblis surgawi kita. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Belum tentu, mungkin dari wilayah bintang Changlan. Pergi dan diamlah di tempat yang sejuk. Penonton mencemooh dan mengusir pria yang mengeluarkan suara berbeda. Tubuh Buddha Teratai Emas tidak punya pilihan selain pergi. Segera, identitas pemuda kuat misterius ini keluar dan dikonfirmasi oleh Huang Ling. Begitu identitasnya terungkap, perhatian semua orang terkejut. Apa? Itu sebenarnya dia? Kehidupan mengambang. Nama biksu berbakat ini muncul di benak setiap orang. Orang yang mengalami kesengsaraan di Feilong Star belum lama ini menyebabkan 33 kesengsaraan surgawi yang jarang terjadi di dunia. Di setiap kesengsaraan, monster tabu dari era iblis kuno muncul. Begitu dia menerobos ke Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia membunuh Nian Wu dan membuat janji dengan Wang Quanzong untuk bertarung 10 hari kemudian. Tanpa diduga, dia muncul di alam setan langit dalam sekejap mata. Itu anak laki-laki itu. Di Istana Iblis Surgawi, paru-paru lihai hampir meledak karena amarah setelah dia mengetahui identitas tubuh Buddha Teratai Emas. Di antara bintang angin darah, penguasa bintang angin darah memiliki mata yang sangat tajam dan berkata dengan dingin, "Sekarang, Anda telah mengungkapkan identitas Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menyembunyikannya." Pan Xian mengguncang lengan master bintang angin darah, tampak genit, tetapi tatapan tajam muncul di matanya yang indah. Ayah, No harus membalaskan dendamku, aku tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia." Penguasa bintang angin darah menyentuh kepala putrinya dan berkata dengan penuh kasih sayang,
jangan khawatir, ayahmu pasti akan membalaskan dendammu. Terima kasih ayah. Pan Xian sangat gembira dan berlari pergi. Melihat Pan Xian pergi, ekspresi menyayangi di wajah Bloodwind Starlord digantikan oleh rasa dingin, mengatakan, setelah perhitungan yang cermat, masih ada 7 hari tersisa sebelum janji 10 hari. 7 hari? Haha, sudah cukup. Lord Bloodwind Star memanggil ajudan dekatnya, berbisik di telinganya, dan berkata, ingat, kamu harus memberitahu Wang Quanzong. Ya. Orang kepercayaan itu mengangguk dan pergi. Punggung bukit sunyi. Selama waktu ini, Buddha Teratai Emas beristirahat dengan baik dan bersiap untuk pertemuan 10 hari berikutnya dengan Wang Quanzong. Seberapa yakin kamu dalam pertempuran ini? Qitian bertanya dari samping. 10%. Buddha Teratai Emas tersenyum percaya diri, dengan ekspresi tak terkalahkan di wajahnya. Kilatan cahaya melintas di mata Qitian. Tampaknya adik laki-lakinya sudah percaya diri sepenuhnya. Saat ini, sifat iblis dari tubuh Buddha Teratai Emas telah disempurnakan, dan juga telah menembus tahap tengah Yuan Ying Tianjun. Ia memegang pedang waktu dan mayat Dewa Iblis sebagai pembunuh besar. Lebih penting lagi, setelah makhluk itu, roh pedang dari pedang waktu, terbunuh, buku kuno yang tidak lengkap melahapnya, dan monster di halaman ketiga telah mengembun sepenuhnya. Alikon, pada zaman dahulu, dikatakan bahwa tanduk di kepalanya dapat menghancurkan langit. Bahkan Kaisar Abadi pun mengalami sakit punggung. Dengan harta karun yang dimilikinya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya ketika mengukur kekuatan kerajaannya dan mengandalkan keluarga kerajaan? Aksinya akan sangat menarik perhatian. Akan ada banyak kekuatan dari wilayah Bintang Changlan yang menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada campuran baik dan buruk. Anda harus berhati-hati. Qitian memperingatkan. Tubuh Buddha Teratai Emas mengangguk. Qitian berkata lagi, ngomong-ngomong, di manakah tempat yang kamu pilih untuk pertempuran yang menentukan? Tubuh Buddha Teratai Emas tersenyum dan berkata, ada di Lautan Dewa Iblis. Lautan Dewa Setan. Hati Qitian terguncang, dan samar-samar dia memikirkan sesuatu. Di tanah leluhur klan Wang Quanzong menerima balasan dari tubuh Buddha Teratai Emas, yang mengatakan, pertempuran yang menentukan akan terjadi di tanah es dan salju di utara Laut Dewa Iblis. Meski dari segi alam, ia lebih unggul dari tubuh Buddha Teratai Emas, namun kejadian terkini tentang tubuh Buddha Teratai Emas juga sampai ke telinganya, terutama fakta bahwa ada mayat Dewa Iblis yang digunakan sebagai senjata pembunuh, yang mana membuatnya merasa ketakutan. Dia menebak apa rencana Buddha Teratai Emas dalam memilih lokasi ini untuk pertempuran yang menentukan. Bab 1362, Tanah Leluhur Klan Buaya Purba Emas. Wang Quanxiu juga ada di sana dan memberitahunya, orang ini memiliki tubuh yang sama dengan Buddha dan Iblis. Kekuatan tempurnya jauh melebihi orang biasa. Dia juga telah memilih lokasi di Lautan Dewa Iblis. Anda harus hati-hati. Tidak masalah. Wang Quanzong mengangkat kepalanya, menunjukkan kepercayaan diri yang tak terkalahkan, dan berkata dengan tegas, sekarang saya telah terlahir kembali, dan saya tidak lagi seperti dulu. Jika dia bertarung dengan saya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, kroni-kroni yang dikirim oleh Bloodwind Starlord juga telah tiba dan memberitahu Wang Quanzong tentang berita tentang Bloodwind Starlord. Mata Wang Quanzong tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh kegembiraan, oke, kali ini, meskipun Tuhan datang, biksu ini tidak dapat menyelamatkannya. Ledakan. Pertempuran antara tubuh Buddha Teratai Emas dan Wang Quanzong telah menarik perhatian hampir semua kekuatan di wilayah Bintang Changlan. Pada saat ini, lokasi pertempuran yang menentukan terungkap, menyebabkan diskusi yang hebat. Ternyata itu adalah Lautan Dewa Iblis. Saya sudah lama mendengar bahwa Biksu Fuseng, seorang Buddha dan Iblis, memilih tempat ini untuk pertempuran yang menentukan. Saya khawatir dia akan memanfaatkan lokasi tersebut. HMPH, saya bukan manusia, tapi saya sedang berlatih kungfu iblis. Saya benar-benar alien bagi umat manusia saya, dan saya harus dihukum. Seseorang berteriak dengan marah, yang segera menarik kemarahan para biksu iblis. Apa yang salah dengan keterampilan klan iblis? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Konflik berdarah akan segera pecah, namun seorang pria berkuasa menghentikannya tepat pada waktunya. Biksu kecil, akhir-akhir ini kamu cukup agung. Di antara klan Lin Xiu menyipitkan matanya menjadi bentuk bulan sabit ketika dia mendengar berita itu. Puff! Pelayan di samping tidak bisa menahan tawa. Kubilang, kenapa kamu tertawa? Nona, kamu jatuh cinta dengan musim semi. Pergi, dan hukum aku dengan menyalin kitab suci ribuan kali. Wajah cantik Lin Xiu tiba-tiba memerah dan dia mengatakan sesuatu kepada pelayan itu. Pelayan itu tiba-tiba memasang ekspresi pahit di wajahnya, berkata oh, dan pergi menyalin kitab suci dengan wajah sedih. Saya telah memutuskan bahwa saya akan mengunjungi alam iblis surgawi. Ya, sekedar untuk menghargai adat istiadat setempat. Lin Xiu menemukan alasan untuk dirinya sendiri, menganggukkan kepalanya, dan menjadi semakin yakin. Di sisi lain, Aiden, sang dewa, tersenyum ketika mendengar berita tentang tubuh Buddha Teratai Emas. Tahap tengah dari Naschen Soul Heavenly Lord, apakah begitu cepat? Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, melihat kemajuannya.
Ramuan emas berada pada puncaknya, dan ramuan emas akan berubah menjadi bayi palsu dan menerobos ke dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Kalau dihitung waktunya, paling lambat masih ada 1 bulan. Aiden punya firasat. Ketika Buddha teratai emas melewati kesengsaraan surgawi ke-33, segala macam hal aneh terjadi karena kesengsaraan surgawi belum selesai. Alasan mengapa kesengsaraan surgawi tidak lengkap adalah karena bersama dengan tubuh Buddha teratai emas, mereka membentuk satu kesatuan. Ketika dia mengatasi kesengsaraan, dia pasti akan mengantarkan kesengsaraan surgawi tingkat 33 sepenuhnya. Ayah! Setan kecil itu mengenakan ikat pinggang merah dan berlari dengan gembira. Wajahnya merah jambu dan lembut, dan dia sangat manis. Di bawah instruksi ketat Aiden, iblis kecil itu akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa menelepon ibu Aiden. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, sebagai anak yang patuh, dia masih memanggil ayah Aiden dengan pemahaman yang samar-samar. Mata kecil iblis kecil itu tiba-tiba berbinar. Karena dia menemukan bahwa ibunya, bukan, ayahnya, tersenyum bahagia, dengan ekspresi sayang di wajahnya, dan mengusap kepala kecilnya. Aiden menggendong iblis kecil itu dan terlihat sedikit sedih. Tanpa diduga, dia, Dewa Abadi Haosen, akan menjadi ayah lebih cepat dari jadwal dalam kehidupan ini, dan akan memiliki seorang putri yang murahan. Sambil melirik ke arah Melissa yang tertidur, Aiden tidak memikirkan apapun. Agarnya, setelah Melissa bangun, dia akan sangat bahagia memiliki putri yang cantik. Namun, kecepatan kultivasi putri cantik ini sungguh menakutkan. Dia adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ketika dia dilahirkan, dan sekarang dia berada di tahap tengah dari penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Melihat seorang pria dengan garis keturunan Zuyin, yang dikenal sebagai garis keturunan teratas di alam semesta, titik awalnya jauh lebih rendah daripada iblis kecil, Aiden merasa sedikit jijik. Jika binatang leluhur Zuyin dibangkitkan dan melihat keturunannya dikalahkan, dia mungkin akan marah dan memukulinya dengan kejam. Berhutang. Zuyin Beast, yang sedang tidur siang di planet tertentu di wilayah setan langit dan berjemur di bawah sinar matahari dengan santai, tiba-tiba bersin, merasakan gelombang kebencian, dan mengutuk, sialan, itu pasti Sulagi. Bajingan ini sedang berbicara buruk tentangku. Faktanya, ini bukan salah binatang Zuyin. Meskipun dia berasal dari garis keturunan Zuyin teratas, dia pada dasarnya kekurangan. Selain itu, generasi sebelumnya dari binatang Zuyin mati dengan cepat setelah melahirkannya, dan tidak ada waktu untuk membuka jalan bagi binatang Zuyin, yang menyebabkan keruntuhan ini. Situasi. Selama garis keturunan Zuyin-nya terbangun sepenuhnya, dia akan menjadi sangat berbeda. Punggung Bukit Sunyi. Selama ini, tubuh Buddha teratai emas sedang menyesuaikan diri untuk mencapai kondisi pertarungan terbaik. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia tidak ingin menyesuaikan diri lagi. Tuan, apa yang kamu lakukan? Seorang gadis berubah menjadi burung phoenix dari matahari dan api bertanya dengan rasa ingin tahu. Masuk ke tanah leluhur buaya purba emas. Setelah mendengar ini, 3 iblis Sunfire Phoenix, Sky Poison Beast, dan Corpse Evil merasa ngeri. Meskipun klan buaya purba emas ini tidak sebaik Huang Ling dan merupakan klan teratas di domain iblis surgawi, ada juga orang-orang kuat di klan tersebut. Lebih penting lagi, nenek moyang klan buaya purba emas pernah menjadi tunggangan nenek moyang dewa sejati istana iblis surgawi, dan dilindungi oleh kehendak dewa sejati. Jika tuannya menyebabkan masalah bagi klan buaya kuno emas saat ini, bukankah dia akan berselisih langsung dengan istana iblis surgawi? Apakah istana iblis surgawi khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap Buddha teratai emas? Tubuh Buddha teratai emas telah berjalan langsung keluar dari punggung bukit hutan belantara saat ini, mengembara beberapa kali di langit berbintang, menuju tanah leluhur klan buaya purba emas. Klan buaya purba emas terletak di tanah harta karun dengan feng shui yang sangat baik di wilayah iblis surgawi. Itu adalah istana iblis surgawi yang secara pribadi memilih klan buaya purba emas saat itu, dan mengatur formasi besar untuk membuat klan buaya purba emas tidak dapat ditembus. Selama banyak bencana genosida, klan ini berkumpul dalam formasi besar, membuat para penyerang tidak berdaya. Terlihat betapa istana iblis surgawi sangat mementingkan klan buaya purba emas. Tubuh Buddha teratai emas datang ke tanah leluhur klan buaya purba emas, dan sedikit mengernyit saat dia melihat simpul luar angkasa besar yang tersembunyi di kedalaman cahaya dan bayangan indah di langit. Situasinya lebih sulit untuk dipertahankan daripada yang dia bayangkan. Namun, tubuh Buddha teratai emas masih melangkah maju dan datang dengan tekanan yang kuat. Binatang racun langit, Phoenix api matahari, Del, mengikuti di belakang Buddha teratai emas. Ledakan, pada saat ini, simpul luar angkasa ini dipengaruhi oleh tren umum, yang dengan cepat menimbulkan reaksi dari klan buaya purba emas. Di dalam simpul luar angkasa, terdapat dunia yang sangat luas, penuh dengan atmosfer purba. Segala jenis burung dan binatang raksasa diternakan di dalam kolam dan menjadi makanan darah klan buaya purba emas. Raja surgawi jiwa yang baru lahir dari klan buaya kuno emas merasakan fluktuasi dan keluar. Melihat tubuh Buddha teratai emas, dia segera dikejutkan oleh aura menakutkan di tubuhnya. Dia menyadari betapa luar biasa orang ini dan menjadi lebih berhati-hati dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada teman saya, ada apa dengan klan buaya purba emas kita? Buddha teratai emas berkata dengan dingin, Fuseng,
datanglah ke klan buaya purba emas untuk menanyaimu. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir ini terkejut. Kenapa dia belum pernah mendengar nama ini? Itu sangat populer selama periode ini. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya saya ingat bahwa kami tidak punya dendam terhadap Anda. Tubuh Buddha teratai emas mencibir dan melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Bab 1363, Jiwa Surgawi yang baru lahir. Kuat dan mendominasi, kekuatan mengerikan langsung hancur, mengeluarkan suara gemuruh, dan galaksi sedikit bergetar. Wajah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan buaya kuno emas berubah drastis, dan lapisan cahaya kemasan segera muncul di tubuhnya. Tubuh iblis besarnya terungkap tubuh Buddha teratai emas. Engah, namun, hanya dengan satu pertemuan, tubuh iblis besar itu terinjak-injak. Percikan darah iblis. Tubuh dan telapak kaki Buddha teratai emas bergetar, dan buaya purba emas itu langsung terkoyak-koyak dan tidak bisa mati lagi. Jenazah Buddha teratai emas langsung diturunkan ke klan buaya purba emas. Serangan musuh. Ada serangan musuh. Orang-orang kuat dari klan buaya purba emas bereaksi dengan cepat, mengumpulkan sejumlah besar pasukan tempur, dan bergegas mendekat. Itu dia. Seseorang segera mengenali identitas tubuh Buddha teratai emas. Seorang pria tua dan berkuasa dari klan buaya purba emas mencibir, siapa saya? Bukankah ini Biksu Fuseng yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Apa, Anda ingin menggunakan klan buaya purba emas saya untuk membangun otoritas? Seorang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tidak peduli betapa menakjubkannya dia, tetaplah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, namun dia masih berani menantang klan buaya kuno emas Hita. Bang, tubuh Buddha teratai emas bergegas menuju Nao-Nao dan langsung menamparnya. Tamparan ini mengandung berbagai kekuatan magis, dan jika digabungkan, itu sangat kuat hingga mengguncang dunia dan membuat klan buaya emas kuno menangis terbang keluar. Anda, anggota klan buaya purba emas sangat marah. Sungguh tidak masuk akal, ini sungguh memalukan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak ada penguasa jiwa baru lahir yang pernah datang ke klan buaya kuno emas untuk menimbulkan masalah dan membunuh orang secara langsung. Persetan denganku. Bunuh dia. Orang-orang muda Orang-orang muda dan berkuasa dari klan buaya purba emas menyerang tubuh Buddha teratai emas satu demi satu. Harus saya akui bahwa klan buaya purba emas memiliki fondasi yang sangat kuat. Di antara anggota klan generasi muda ini, tidak ada kekurangan Yuan Ying Tianjun. Dapat diperkirakan bahwa klan ini pasti akan bangkit di masa depan dan menjadi klan besar di wilayah Bintang Changlan. Namun, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini sama sekali tidak kompeten di depan jiwa yang baru lahir surgawi, tubuh Buddha teratai emas. Ledakan, di dalam dantian tubuh Buddha teratai emas, Dewa Surgawi Jiwa baru lahir yang ditutupi dengan tanda suci tiba-tiba membuka matanya. Seperti bintang matahari, ia bersinar sangat terang hingga menutupi semua bintang di dekatnya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan dilepaskan. Itu adalah perasaan menindas yang datang dari lubuk jiwa. Para pemuda kuat dari klan buaya kuno emas ini, terutama penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, merasakan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir mereka gemetar, dan mereka sangat ketakutan. Rasanya seperti bertemu dengan raja sejenisnya. Dalam sekejap, orang-orang ini mengalami pendarahan dari telinga dan hidung serta pingsan. Mereka yang sedikit lebih lemah akan mengalami ledakan jiwa baru lahirnya, kultivasinya akan hancur, dan mereka akan menjadi manusia fana. Jiwa yang baru lahir surgawi. Tetua klan buaya purba emas mengerti dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa yang baru lahir pada level ini dapat menghancurkan jiwa yang baru lahir di bawah levelnya. Bahkan jika tingkat budidaya jiwa yang baru lahir ini lebih tinggi, tetap akan terasa tidak nyaman. Cepat memudar, kamu bukan tandingannya. Seorang tetua dari klan buaya purba emas berteriak dengan cemas. Anggota muda dan kuat dari klan buaya purba emas mundur dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi mampu menghentikan tubuh Buddha teratai emas dalam pertempuran ini, para tetua ini akan maju untuk menyelesaikan segalanya. Swoosh! Seekor buaya purba emas mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata dengan getir, sialan, aku tidak bisa membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Seorang anggota suku menghiburnya, letakkan dan serahkan pada para tetua. Dia hebat, tapi dia hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun. Seorang tetua dari klan buaya emas kuno berdiri di udara, dan tekanan kuat perlahan-lahan dilepaskan dari tubuhnya. Dia melihat ke tubuh Buddha teratai emas dan berkata dengan dingin, Junior, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi memang begitu terlalu sombong. Aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan klan buaya purba emas. Aku akan melupakan masa lalu, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia masih takut dengan pegunungan terpencil di belakang tubuh Buddha teratai emas, serta langit yang ditinggalkan. Tubuh Buddha teratai emas mencibir, hari ini, saya di sini untuk meminta rasa bersalah, dan mereka yang berdiri di depan saya juga akan memberi Anda kesempatan. Keluar atau mati. Mata sesepuh itu membelalak, dan kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Buddha teratai emas menjadi begitu sombong. Jika dibiarkan terus, kemana wajahnya akan pergi?
Tiba-tiba, sebuah paksaan berkumpul, dan monster buaya purba emas besar muncul, dengan aura yang kuat dan niat membunuh menyapu ribuan mil jauhnya. Tubuh iblis besar datang langsung untuk menekannya. Tubuh Buddha teratai emas mengangkat telapak tangan, dan kekuatan hukum muncul, terkondensasi menjadi tangan besar, memancarkan aura kehancuran, dan menyerang dengan keras. Tubuh iblis yang tertekan ditahan dengan tangan. Di bawah tatapan kaget klan buaya purba emas, dan di bawah wajah sesepuh yang memerah, tubuhnya gemetar, dan dengan keras diangkat oleh suatu kekuatan, terlempar tinggi ke langit, dan berubah menjadi titik hitam. Buaya emas purba di bawah semuanya tersentak dan merasa sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa tubuh iblis sesepuh itu memiliki berat ratusan ribu kilogram dan dapat menghancurkan gunung. Namun, tubuh Buddha teratai emas mengangkatnya dengan satu tangan dan membuangnya. Sosok Buddha teratai emas melompat dan muncul tinggi di langit. Di atas tubuh iblis yang jatuh, dia mengangkat kaki kanannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ledakan. Kaki ini melangkah keluar dengan keras, menyebabkan tubuh iblis melengkung ke atas, lubang darah muncul di perutnya, dan darah iblis jatuh ke tanah. Tidak. Dalam suasana hati orang tua yang ketakutan, dia menghantam tanah dengan keras dan sebuah kawah besar muncul. Tanah berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Gelombang kejut beriak, bumi terkoyak, dan debu menutupi langit. Tubuh Buddha teratai emas jatuh dengan mantap, tatapan dingin dan tegas muncul di matanya, dan dia mengangkat tinjunya dan memukulnya dengan keras. Boom! Boom! Rasanya seperti keajaiban mengguncang bumi, dengan setiap pukulan bumi berguncang dan daging serta darah berterbangan kemana-mana. Setelah beberapa saat, situasi sudah menjadi berantakan dan tidak lagi terlihat seperti manusia. Jiwa dipegang di tangan oleh tubuh Buddha teratai emas, berjuang mati-matian dan mengaum dengan gila-gilaan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Dia benar-benar berbeda dari orang sebelumnya yang acuh tak acuh, tenang dan menyendiri. Engah, tubuh Buddha teratai emas menghancurkan jiwa dan terus menatap Anda dan para tetua. Membunuh. Para tetua ini sudah dipenuhi dengan niat membunuh, dan kemarahan mereka telah mencapai puncaknya dan tidak dapat lagi ditekan. 9 putaran tubuh emas. Menggunakan kekuatan magis klan ini, seekor buaya purba emas dilapisi emas, memancarkan aura megah zaman prasejarah berdarah besi. Wajah Buddha teratai emas penuh dengan kedinginan, dan hukum yang tidak diketahui muncul di telapak tangannya. Dia menekannya dengan satu tangan dan gemetar ketakutan. Aura tak dikenal tiba-tiba melekat di sekujur tubuhnya, dan cahaya kemasan dari tubuh emas 9 putaran, yang dikatakan abadi, langsung meredup dan digantikan oleh energi hitam. Aura pembusukan dan pembusukan muncul pada dirinya. Saat dia berteriak ketakutan, tubuhnya membusuk, dan jiwanya juga membusuk. Tuannya benar-benar menakutkan. Sunfire Phoenix, yang menyaksikan pertempuran ini, menghirup udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1364, setengah langkah menuju kekuatan besar. Jangan terlalu sombong, penjahat. Tetua lain dari klan buaya emas purba muncul. Ini adalah eksistensi di tahap selanjutnya dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan auranya telah dipadatkan ke tingkat yang menakutkan. Sayangnya kekuatannya tidak setengah dan tidak dapat menekan tubuh Buddha teratai emas. Di tahap tengah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia adalah tubuh yang sama dengan Buddha dan Iblis, dan mengendalikan kekuatan 8 hukum. Latar belakang ini sangat menakutkan sehingga bahkan di dunia kultivasi, tidak banyak orang jenius yang bisa menandinginya dengan dia. Ledakan, hanya dengan tamparan di wajahnya, sesepuh dari mendiang Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir itu terguncang dengan keras. Ketika dia mundur, luka-luka terbuka di tubuhnya. Melihat kembali tubuh Buddha teratai emas, wajahnya terlihat kalem dan kalem. Bagaimana bisa begitu kuat? Tetua dari klan buaya purba emas di tahap selanjutnya dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini bertanya dengan ngeri, apakah benar-benar ada makhluk yang begitu sempurna di dunia ini? Fondasi tubuh Buddha teratai emas dapat dibandingkan dengan anak beberapa monster tabu dari zaman monster kuno. Ledakan, tubuh Buddha teratai emas menyapu, dengan kekuatan yang menghancurkan, dan membunuh sesepuh hanya dalam beberapa gerakan. Mundur, cepat mundur. Orang ini sangat kuat melebihi imajinasi. Para tetua berteriak ketakutan dan mundur terus-menerus. Mereka tidak lagi ketakutan sampai mati. Mereka tidak punya niat untuk bertarung, dan mereka bukan tandingan tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas menyapu seluruhnya, dan tanah ditutupi dengan bangkai buaya emas purba, dan darah iblis berceceran di seluruh tanah. Beberapa burung dan binatang yang dipelihara oleh buaya purba emas, ketika mencium bau darah, menjadi gila, dengan wajah garang, mereka bergegas dan melahap bangkainya hingga habis. Meskipun mereka adalah tawanan pemakan darah, mereka tetaplah monster, dan sifat kejam mereka masih ada. Diperlakukan sebagai makanan darah oleh buaya emas purba, ia selalu ketakutan dan sudah lama ingin memakan daging dan darah klan ini. Cepat pergi dan mintalah master setengah langkah dari klanku. Teriak seorang tetua dari klan buaya purba emas. Sebenarnya tidak perlu mengundangnya, tubuh Buddha teratai emas sudah berjuang menuju puncak gunung. Ada ahli setengah langkah dari klan buaya purba emas di sini. Eksistensi pada tingkat ini telah setengah melangkah ke alam kekuasaan yang maha kuasa, dan memiliki sedikit tanda kekuasaan yang maha kuasa.
Untuk menerobos kekuatan yang dahsyat dengan lebih cepat, kebanyakan orang memilih mundur di hari kerja, dan hanya akan muncul di saat krisis. Mendengus. Mendengus dingin terdengar, dan sosok setengah langka itu terkejut. Dia merasakan segala sesuatu di luar dan mendengus marah. Jejak paksaan yang kuat terpancar, membuat jiwa orang gemetar. Buaya purba emas yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, gemetar, dan sikap mereka sangat saleh. Kekuatan besar klan Kulah yang telah bangkit. Sangat bagus. Aku pasti bisa menekan anak ini kali ini. Wajah semua buaya emas purba penuh dengan kegembiraan, dan Buddha Teratai Emas tidak menunjukkan rasa takut. Mereka sudah mendekati puncak gunung, dengan semangat juang muncul di mata mereka. Pria setengah langka yang kuat ini merasa telah terprovokasi dan menjadi marah. Yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh Buddha Teratai Emas berani menyerang puncak gunung ini. Ada berbagai hukum dan kekuatan yang tertinggal di kepalan tangan, terkondensasi menjadi cahaya kabur. Setengah langkah kuat, jika itu terjadi di masa lalu, itu akan seperti menghadapi Wang Quanxiu, tanpa perlawanan apapun. Namun kali ini berbeda, Buddha Teratai Emas memiliki kekuatan untuk bertarung. Aura kekuatan yang besar memang menakutkan, namun kekuatan tubuh Raja Iblis tidak bisa diabaikan. Ditambah dengan kekuatan hukum, ia dapat menahan aura tersebut, yang mungkin memberikan modal bagi tubuh Buddha Teratai Emas untuk bertarung. Ledakan, puncak gunung hancur berkeping-keping, dan puing-puing beterbangan di langit. Seekor buaya emas purba muncul di depan Buddha Teratai Emas, menjelma menjadi bentuk manusia, dan memandang Buddha Teratai Emas dengan keserakahan di matanya. Namanya Wu Cheng, dan dia akan menerobos ke alam kekuatan Maha Kuasa, tetapi dalam proses mendaki ke tingkat keabadian sejati, dia masih perlu mengumpulkan benih taunya. Namun kekuatan hukum yang kuat dikendalikan oleh kekuatan seperti 10 klan kuno. Meskipun Istana Iblis Surgawi sangat memperhatikan klan buaya purba emas, mereka tidak pernah memberikannya kepada orang lain dalam hal kekuatan hukum. Oleh karena itu, jika Anda dapat mengumpulkan kekuatan 1 atau 2 hukum untuk memadatkan benih tau, Anda sangat beruntung. Namun di hadapannya ada kekuatan 8 hukum yang berkumpul menjadi satu. Nafas Wu Cheng menjadi cepat. Ini hanyalah hadiah tingkat mimpi yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Mampu memadatkan benih tao dengan ini pasti sangat menantang surga. Buddha Teratai Emas melihat ekspresi Wu Cheng, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan mencibir, saya khawatir Anda tidak mampu mendapatkan kekuatan hukum dalam diri saya. Wu Cheng berkata dengan dingin, nak, jangan tinggalkan tanah leluhur buaya purba emas hari ini. Setelah mengatakan itu, sebuah tangan besar datang, darah emas memenuhi udara, menutupi langit dan matahari, menimbulkan bayangan besar. Jejak paksaan yang kuat meletus, membawa kekuatan cemerlang yang membuat orang merasa patah hati. Inilah kengerian dunia ini. Selama dinodai dengan kata, kekuatan, aura kekuatan sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar biksu. Saat ini, gunung-gunung bergemuruh dan hancur dengan cepat. Rune menyala di kehampaan, membentuk kekuatan pengurungan dan menyegel ruang ini. Ruangnya berputar, memeras daging dan darah apapun di dalamnya. Tubuh Buddha Teratai Emas di penjara. Sebelum tangan besar itu turun, hanya ada celah antara petir dan batu api, dan ada kekuatan yang ingin memurnikannya dan menyempurnakan kekuatan hukum hidup-hidup. Ekspresi Buddha Teratai Emas berubah, tubuhnya bergetar, dan dia melepaskan kekuatan yang besar, mencoba melepaskan diri. Namun, jejak aura kekuatan itu terlalu menakutkan, mengurung ruang dan memurnikan semua energi yang merugikan Wu Cheng. Haha, jangan khawatir, kekuatan hukum akan segera dicabut dari tubuhmu. Wu Cheng mencibir. Seolah-olah dia telah melihat adegan dia merebut kekuatan 8 prinsip tubuh Buddha Teratai Emas, mencapai dirinya sendiri, dan memadatkan benih tao, ekspresinya menjadi semakin bersemangat, dan ada cahaya yang meledak. Tubuh Buddha Teratai Emas terguncang, bekas darah tumpah dari tengah alisnya, dan noda darah muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Wu Cheng tampak semakin bahagia dan mempercepat kemajuan perebutan kekuasaan hukum. Anggota klan buaya purba emas semuanya menghela nafas lega dan berteriak penuh semangat. Namun, tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di sudut mulut Buddha Teratai Emas, matanya menajam, dan ada kilatan cahaya mematikan, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar sangat menginginkan kekuatan hukumku? Oke, aku akan memberikannya padamu. Tubuh Buddha Teratai Emas mencibir, dan udara di telapak tangannya mengembun, dan kekuatan hukum di dalam tubuh mempercepat kecepatan pengelupasan. Hanak, tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa menolak dan memilih untuk menerima takdirmu? Wu Cheng tertawa, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Saya melihat tubuh Buddha Teratai Emas mengendurkan telapak tangannya, dan hukum yang tidak diketahui berubah menjadi cahaya hitam dan ditembakkan ke tubuh Wu Cheng. Pada saat ini, hantu menangis, dewa melolong, dan angin menderu, seolah ribuan hantu telah lahir. Seluruh tanah leluhur buaya purba emas diselimuti oleh aura suram dan aneh, seolah-olah telah tiba di dunia bawah. Ah! Wu Cheng menjerit. Aura tak menyenangkan menyelimuti tubuhnya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan aura pembusukan dan pembusukan.
Umurnya dengan cepat berlalu, dan dalam sekejap dia menjadi tua, tubuhnya mengeluarkan bau busuk, dan penampilannya berubah menjadi tua. Kulit dan tulang. Tidak diketahui, bagaimana ini mungkin. Bab 1365, Penindasan. Wu Cheng meraung marah, kaget dan ketakutan. Dia sangat tegas dan meninggalkan tubuhnya. Sebelum jiwanya terkontaminasi oleh aura tidak menyenangkan, dia dengan cepat melarikan diri dan membangun kembali daging dan darahnya di sampingnya. Namun, tubuh fisik ini adalah fondasi dari kultivasinya. Setelah ditinggalkan, hal itu berdampak besar pada dirinya dan kekuatannya menurun tajam. Dia menatap tubuh Buddha teratai emas dengan wajah yang sangat pucat, matanya berkaca-kaca, dan dia sangat marah hingga dia ingin merobek tubuh Buddha teratai emas. Wah, kamu benar-benar membuatku marah, dan kamu akan mati. Wu Cheng meraung dengan marah. Aku akan memenjarakan jiwamu selama 100 tahun, menderita siksaan tanpa akhir, dan mati karena putus asa dalam penyiksaan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Buddha teratai emas itu dingin dan kecil, serta menyerang. Meskipun Wu Cheng masih setengah kuat sekarang, dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Ini kira-kira setara dengan keberadaan Dewa Surgawi jiwa baru lahir tahap akhir yang mengendalikan jejak aura yang kuat. Anda hanya perlu menghindari aura kuat ini untuk membunuhnya. Tentu saja, Wu Cheng tidak menyangka akan ada hukum kental yang tidak diketahui di tubuh Buddha teratai emas. Jika tidak, membunuh tubuh Buddha teratai emas adalah hal yang pasti. Ledakan, meskipun kekuatannya telah melemah, kekuatan tempur Wu Cheng masih sangat kuat. Dengan setiap gerakan, energi sejati yang agung meledak, menekan seluruh dunia. Tubuh Buddha teratai emas terjalin dengan cahaya Buddha dan aura iblis, dan dia melakukannya secara ekstrim. Dalam cahaya Buddha dan aura iblis, pada titik kritis distorsi, tampaknya ada seorang Buddha kuno dan Kaisar Iblis. Nafas mereka tidak menyatu satu sama lain, namun secara ajaib hidup berdampingan. Buddha Land di telapak tangan Anda. Serang 3000 alam. Tubuh Buddha teratai emas mengerahkan kekuatan magisnya, dan di telapak tangannya, muncul tanah Buddha yang luas, penuh aura suci, dengan para Buddha kuno melantunkan sutra dan berkhotbah kepada semua makhluk hidup. Namun tiba-tiba, seekor batu bersayap emas terbang keluar dan menimbulkan angin kencang, membanjiri tanah Buddha. Bang! Rok bersayap emas meledak dengan kekuatan membunuh yang mengerikan dan menabrak Wu Cheng. Wu Cheng berlumuran darah dan terhuyung mundur. Kengerian pukulan ini membuatnya merasa ngeri. Pada saat yang sama, nafas yang kuat juga menekan tubuh Buddha teratai emas, membunuh batu bersayap emas, dan tanah Buddha runtuh. Tubuh Buddha teratai emas bergetar hebat, dan dia mundur beberapa langkah dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam pertempuran ini, pertarungan tidak dapat dipisahkan. Secara bertahap, tubuh Buddha teratai emas mengetahui frekuensi dan waktu bagi Wu Cheng untuk memicu nafas kuat, dan memilih untuk bertahan setiap kali nafas kuat dilepaskan. Setelah itu, dia melancarkan serangan sengit dan melukainya dengan serius. Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatan yang nyata. Aura yang kuat tidak dapat dipicu setiap saat. Wah, kamu! Wu Cheng sangat marah hingga Buddha teratai emas memuntahkan seteguk darah. Penuh kebencian, jika dia tidak ceroboh sebagai biksu yang kuat, bagaimana dia bisa terluka parah oleh seekor semut di tahap tengah Raja Surgawi jiwa yang baru lahir? Dia dipukul mundur oleh tubuh Buddha teratai emas lagi. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, bekas darah terbelah, darah iblis meluap, dan auranya sangat melemah. Leluhur Wu Cheng, hei, suara anggota klan buaya purba emas bergetar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Rasanya seperti keyakinan yang tak terkalahkan di hatiku runtuh dan aku dihadapkan pada mimpi buruk yang mengerikan. Dia bukan tandingan orang kuat setengah langkah. Apakah Fu Seng ini sudah begitu kuat? Buddha teratai emas mengangkat tinjunya dan menyerang dengan pukulan ke-100. Wu Cheng segera mematahkan tulang dan tendonnya, mewujudkan wujud asli buaya emas purba. Buaya emas besar memancarkan aura binatang buas, sangat ganas, tetapi sekarat dan berlumuran darah. Tubuh Buddha teratai emas meninjunya, dan dalam sekejap, Wu Cheng mati, sangat ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Dia telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, dan akan mencapai terobosan besar. Dia akan memiliki masa hidup yang baik selama 10.000 tahun, dan dia tidak ingin mati di sini. Bang! Buddha teratai emas menyerang dengan pukulan kejam dan membunuhnya. Darah iblis emas berceceran di seluruh lantai, dan juga pada anggota klan buaya purba emas, membuat tubuh mereka bergetar bersama dengan jiwa mereka. Kematian orang kuat setengah langkah adalah kerugian besar, baik bagi klan buaya kuno emas atau kekuatan super seperti istana iblis surgawi. Ledakan. Pada saat ini, emosi yang keras memenuhi udara, dan tekanan yang sangat kuat meletus. Ada beberapa aura kuat setengah langkah lainnya yang juga dilepaskan. Seluruh tanah leluhur klan buaya purba emas dipenuhi teror, dan seluruh dunia berguncang. Buddha teratai emas merasakan kekuatan besar menekannya, dan tubuhnya bergetar. Dia merasa sangat berbahaya, tetapi dia menunjukkan senyuman acuh tak acuh dan melihat sosok yang mendekat di langit.
Apakah kamu bersedia menyerah sekarang? Tubuh Buddha teratai emas mengejek. Pertama, ada seorang lelaki tua dengan janggut emas panjang, matanya penuh amarah, dan kemudian ada 5 sosok kuat setengah langkah di belakangnya, semuanya memandang tubuh Buddha teratai emas dengan mata dingin dan niat membunuh. Sayang sekali kamu mati, penjahat. Kata lelaki tua berjanggut emas itu dengan marah. Dia adalah orang yang kuat dengan kultivasi lebih dari 7.000 tahun. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang tidak diketahui. Dengan amarahnya, situasi di dunia ini telah banyak berubah. Faktanya, alasan mengapa Wu Cheng keluar untuk menekan tubuh Buddha teratai emas adalah karena instruksi dari lelaki tua berjanggut emas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa patung setengah langkah yang kuat tidak dapat menekan tubuh Buddha teratai emas. Yang lebih sulit dipercaya adalah Wu Cheng terbunuh. Orang tua berjanggut emas itu memandangi tubuh Buddha teratai emas dengan amarah dan keterkejutan di matanya. Monster macam apa ini? Itu benar-benar di luar akal sehat, sesuatu yang belum pernah dia lihat pada orang jenius manapun sebelumnya. Leluhur tua, mengapa kamu perlu mengambil tindakan? Biarkan aku membunuh putra keduaku. Sosok setengah langkah maha kuasa, penuh kesombongan, berinisiatif meminta pertolongan. Dia melangkah ke setengah langkah yang maha kuasa lebih awal dari Wu Cheng, dan lebih kuat dari Wu Cheng, hanya saja kemungkinan aura energi yang maha kuasa jauh lebih tinggi daripada Wu Cheng, dan bahkan kadang-kadang bisa dipicu terus-menerus, yang mana setara dengan tinggal di alam energi maha kuasa. Orang kuat setengah langkah lainnya berkata dengan suara yang dalam, hati-hati, orang ini memiliki senjata pembunuh yang kuat seperti mayat Dewa Iblis. Orang tua berjanggut emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, bahkan jika ada mayat Dewa Iblis, jika mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka, itu sama saja dengan dibuang. Ada cibiran dan rasa percaya diri di wajahnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, hanya terdengar suara mendengung, dan kekuatan tertentu di tanah leluhur klan buaya kuno emas diaktifkan. Dalam sekejap, tirai cahaya emas besar menyala, dan cahayanya membubung ke langit, menutupi seluruh tanah leluhur klan buaya purba emas. Sebuah kekuatan agung dilepaskan, membentuk penindasan mengerikan yang menimpa tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas tidak ragu-ragu sama sekali dan mengambil alih mayat Dewa Iblis. Segera, aura Dewa Iblis meletus, menyapu tanah leluhur klan buaya kuno emas. Kekuatan membunuh, haus darah, dan kekerasan ada di mana-mana. Pada saat kekuatan hukum diintegrasikan ke dalam mayat Dewa Iblis itu tampaknya benar-benar hidup. Ia telah bertahan lama dan sampai pada kehidupan ini setan meratap dan mengguncang galaksi. Namun, pada saat ini, sebuah rune muncul di tirai cahaya keemasan, seolah-olah mengandung semacam kekuatan pengorbanan, dan suara doa dari semua makhluk hidup terdengar, menghancurkan mayat Dewa Iblis. Bersambung.